terlalu banyak dramanya, terlalu banyak drakornya, terlalu banyak sinetronnya. Sinetron yang kita lihat. Mestinya kan pertarungan gagasan, mestinya pertarungan ide, bukan pertarungan perasaan. Sekarang saya kalau dengar teori-teori konspirasi tentang betapa hebatnya seorang Jokowi, saya tuh suka ketawa. Oke, saya hormat pada Jokowi karena dia berhasil membangun Indonesia sampai selevel ini. Tapi Jokowi juga bukan nabi. Dia manusia biasa kayak kita yang tempatnya salah dan lupa. Jadi biasa aja lah. Hormati apa yang sudah pernah dia lakukan, tapi jangan lupa kritik kalau ada kesalahan. Kritik itu bagian dari rasa sayang, bukan kebencian. Kalau kebencian itu pasti keluarnya makian, kata-kata binatang yang dengernya saja kuping kita pasti nggak tahan. Jadi saran saya ya, jadilah pendukung yang rasional, bukan yang emosional. Karena kalau kita terlalu mendewakan sosok seseorang, kita jadi pendukung buta yang bisa dijebloskan kemana saja seperti bebek yang diangon untuk masuk jurang. Oke, saya coba buka rasionalitas kalian sekarang. Apakah Jokowi sekarang ketika dia masih jadi presiden akan sehebat Jokowi ketika dia nanti tidak lagi jadi presiden? Saya jawab tidak. Dan ini sebenarnya yang mengerikan. Jokowi bisa berkuasa atas banyak hal karena dia sekarang memegang tongkat komando sebagai presiden. Tetapi ketika tongkat komando itu tidak lagi dipegang oleh seorang Jokowi, bisa jadi serangan beruntun akan menyerang Jokowi. Dan percayalah, Prabowo itu juga bukan orang yang bodoh. Dia pernah memimpin pasukan khusus. Dia seorang jenderal lapangan yang kenyang di medan perang. Dia juga sangat mengerti taktik dan strategi untuk memenangkan perang. Kalaupun dia pernah gagal, bukan berarti dia menyerah. Dia bisa saja membuat strategi berkebalikan yang akhirnya menguntungkan buat dia. Dan ini bisa terjadi di masa sekarang, di Pilpres 2024. Jokowi itu memang pecatur yang hebat. Banyak orang yang mengakuinya. Tetapi akhir-akhir ini dengan tingkat kepuasan di masyarakat yang sangat tinggi, saya kok melihat Jokowi jadi terlalu percaya diri. Dan terlalu percaya diri atau overconfident bisa membuat kita jadi nggak waspada. Kuda-kuda kaki kita lemah. Dan ketika posisi kita lengah, sangat mungkin lawan akan masuk lewat pintu pujian sehingga mereka bisa mendekat, bahkan sangat dekat untuk kemudian menjatuhkan orang yang selama ini mengalahkan dirinya. Sebenarnya, dari banyak berita yang beredar, saya mencoba membuat kesimpulan berdasarkan keping-keping informasi yang saya dapat. Sejak kasus di Mahkamah Konstitusi, orang-orang Prabowo sudah mengingatkan Prabowo bahwa dia akan kalah kalau berpasangan dengan Gibran. Kasak-kusuk di masyarakat semakin luas dan menjadi tone negatif buat Gibran yang berimbas pada angka survei Prabowo yang turun. Dan angka turunnya survei Prabowo itu bisa dilihat dari survei Carta Politika yang keluar kemarin. Dan ini sangat meresahkan Prabowo. Makanya dia sempat terfikir untuk menggantikan Gibran dengan Erick Thohir sebagai wakil selagi sempat. Tapi kabarnya Jokowi nggak setuju. Dia tetap ingin Gibran anaknya menjadi calon wakil presidennya Prabowo. Dan karena Jokowi presiden, maka Prabowo mengalah karena dia belum punya kekuatan apa-apa sekarang. Tapi apakah Prabowo akan seterusnya mengalah melihat Jokowi yang begitu dominan? Saya nggak yakin. Prabowo sekarang mengalah itu memang benar. Tapi itu sampai pada titik nanti ketika Prabowo akhirnya memegang kekuasaan. Memegang tongkat komando presiden di mana dia bisa mengatur seluruh pertahanan dan keamanan. Dan apa yang akan dilakukan oleh Prabowo kalau dia jadi presiden nantinya? Ya pasti hal yang akan dilakukan oleh banyak orang kalau dia memegang sebuah kekuasaan. Yang pertama Prabowo akan lakukan adalah
memotong kaki-kaki Jokowi di pemerintahan. Ya wajar aja, Prabowo sudah pasti tidak mau dikelilingi oleh orang-orang Jokowi di sekelilingnya. Dia pasti ingin dikelilingi oleh orang-orangnya sendiri. Orang-orang yang dia percaya, bukan orang yang punya potensi untuk berkhianat. Yang pertama diganti oleh Prabowo jika dia nanti berkuasa, jelas adalah Kapolri dan Panglima TNI. Pertahanan dan keamanan itu harus orangnya dia, bukan orangnya Jokowi. Yang kedua adalah menteri-menteri strategis akan dia ganti semua dengan orang-orangnya dia. Prabowo akan membangun kekuatan baru di istana dengan orang-orang yang dia percayai, dan itu bukan orang-orangnya Jokowi. Itu sangat manusiawi. Lalu bagaimana posisi Jokowi nanti sesudah Prabowo jadi presiden misalnya? Ya jelas sangat lemah. Jokowi ketika tidak lagi jadi presiden, itu dia bukan lagi seorang Superman. Dia akan jadi manusia biasa yang kekuatannya dipreteli. Orang-orang yang dulu menjilat dia akan menjilat penguasa baru nantinya. Jokowi akan ditinggalkan sendiri karena dia sudah tidak lagi berkuasa. Dan ini juga akan berdampak pada Gibran. Gibran yang sekarang kelihatan percaya diri karena bapaknya presiden, nanti akan dilemahkan karena dia dianggap ancaman 5 tahun ke depan. Memangnya Prabowo ketika sudah duduk jadi presiden, mau serahkan kekuasaan itu pada orang lain? Nehi, tidak akan. Kekuasaan itu manis kawan, dan sulit melepas diri jika sudah terjerat di dalamnya. Mabuk dan lupa diri. Orang-orang yang dianggap ancaman sudah pasti akan disingkirkan. Kursi-kursi yang dulu diisi oleh orang-orang Jokowi akan diisi oleh orang-orangnya Prabowo. Dan sejarah raja-raja sudah mengabarkan sifat manusia seperti itu, bahwa pengkhianatan pasti akan berbuah pengkhianatan juga. Karena itulah saya sangat menyesalkan kenapa sih Jokowi meninggalkan teman-teman terbaiknya yang mengawalnya sampai 9 tahun berkuasa hanya karena dia ingin terus berkuasa. Jokowi sekarang punya teman baru yang bisa jadi ancaman buat dirinya ketika dia tidak lagi berkuasa. Dan saya percaya ini akan terjadi ketika Prabowo berkuasa nanti. Jokowi lah yang pertama akan merasakan dampak buruknya karena dia sebenarnya adalah ancaman terbesar Prabowo di kekuasaan nantinya. Saya nggak membenci Jokowi. Sejak lama saya sudah kasih peringatan baik yang halus maupun yang paling keras sekalipun. Tapi gimana lagi? Ya, halo teman-teman, selamat bertemu lagi di channel ini. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Ya, baru saja kita mendengarkan pemaparan dan sekaligus penjelasan dari Bung Denny Siregar, tentu penyampaian yang lugas, jelas, dan tegas. Ya, kalau kita melihat berbagai macam persoalan-persoalan dinamika politik dengan berbagai problem pro dan kontra hingga kontroversinya, kita menyaksikan selama pesta demokrasi berlangsung di Indonesia. Nah, hal ini tentu menjadi sesuatu hal yang menjadi sebuah pertanyaan menurut saya, di mana ketika kita melihat Pak Jokowi yang tengah berbelok dari PD Perjuangan pada saat itu, lalu kemudian bagaimana Pak Jokowi mendukung Pak Prabowo yang dulu pernah sebagai lawan politiknya di Pilpres 2014 dan di 2019. Di 2024 Pak Jokowi memberikan dukungan kepada Pak Prabowo karena Pak Prabowo melamar Gibran sebagai wakil untuk maju berkontestasi pada pemilu Pilpres 2024 lalu. Nah, tentu saya rasa ini video yang sudah agak lumayan lama, kurang lebih setahun yang lalu, tapi it's okay lah. Ini menjadi sebuah pemahaman baru kepada kita sebagai evaluasi bagaimana kita mengingat penyampaian-penyampaian ini apakah terjadi di tahun ini atau justru sebaliknya. Nah, saya akan coba melihat bagaimana sudut pandang dari teman-teman kita terkait penyampaian pada cuplikan video sebelumnya dan khususnya penilaian-penilaian dari netizen Indonesia yang kerap menilai dari berbagai instrumen politik yang sedang terjadi pada saat ini.
Kalau saya melihat dari Agus Rianto, di sini beliau menyebut Jokowi biasa-biasa saja dan tertawa-tertawa aja tuh. Yang bahaya itu penyakit hati lo dan niat jahat kalian dulu. Mulyono pengen jadi presiden seumur hidup, Pak Harto kalah. Ya, ini ada juga kemarin masalah wacana 3 periode yang terus digaungkan, ya, dan ternyata nggak jadi juga. Ya karena nggak jadi, mungkin ya udahlah Gibran aja lah yang maju sebagai wakil. Mungkin aja kita berasumsi ke sana gitu ya. Terlalu banyak omong, yang banyak drakor, sinetron dirinya sendiri. Ngaca sebelum berbicara. Yang mengacak-acak demokrasi, mendikte di pilpres, mendikte pilkada. Jangan terlalu ambisi, nanti akan mati. Jokowi sudah lupa bila masih ada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Tuhan yang Maha Kuasa, yang masih berkuasa. Dibuka lowongan konten video ujaran kebencian terhadap Pak Jokowi. Kontrak kerja 1 tahun lumayan daripada jual gorengan. Seperti orang yang baju hitam di konten video yang penting dapat. Inilah bedanya kita yang pakai logika, teman-teman. Yang tadi juga kalau kita mengingat seperti yang sampaikan, tapi saya agak lebih ke sini sih sebetulnya. Kita kalau cinta atau mungkin sayang terhadap seseorang, ketika dia buat kesalahan, kita kritik. Kita bukan benci, mengkritik bukan tanda artinya kita benci, tetapi itu artinya kita sayang. Bagaimana kita mengkritik perilaku, tindakan yang seharusnya tidak dilakukan, dan bahkan yang dilakukan itu bisa akan menjadi mencemarkan nama baiknya. Jadi kita kritik, ya, kalau ada penyimpangan-penyimpangan atau hal-hal yang lainnya, kita yang sayang terhadap dirinya, ya kita kritik dan kita mengasih pendapat dan arahan serta ucapan-ucapan, pendapat-pendapat kita yang mungkin kita ketahui untuk saat itu. Nah, lalu kemudian bukan presiden yang pengen Gibran naik jadi wapres Gerindra dan Golkar dan mengajukan ke MK karena itu ranahnya partai politik. Masih RI 1 sangat otoriter, sepertinya sebentar lagi turun tahta, serangan balik habislah lo. Pak Jokowi setelah lengser jadi presiden semoga tidak linglung, ya. Banyak pelanggaran Jokowi sehingga rakyat muak. Maling teriak maling, yang suka drama suka drakor, yang suka drakor itu Jokoblok. Jokowi memang hebat, seorang presiden yang tidak terkalahkan oleh siapapun. Ini lagi dilindungi oleh 22.000 yang rela mati. Berarti Jokowi itu orang hebat. Belum pernah ada presiden yang melindungi puluhan ribu pasukan berani mati. Saya nggak tahu pasukan itu siapa sih, ya. Mulyono siap-siap saja, tanggal 21 Oktober 2024 pengadilan udah menanti keluargamu dan pengikutmu. Setimpal perbuatanmu, pintar-pintar ya, sembunyi. Ya sembunyikan bangkai akan tetap tercium. Hancurkan keluarga Jokowi, rampas semua harta-harta mereka untuk bayar hutang Indonesia. Rakyat berdoa untuk Pak Ijo, semoga cepat diselkan. Siapa yang banyak drama? Ngomong doang sebakul pret. Sudah mulai terasa ya Pak, bagaimana rasanya di akhir masa kekuasaan dengan segala kesalahan dan pelanggaran yang tidak mungkin bisa dibiarkan begitu saja. Mulyono. Pencerahan dari Denny sangat tepat dan masuk akal. Ini baru Denny Siregar, cerdas juga otak lu, saya setuju. Mungkin kemarin-kemarin waktu Bang Denny bela Pak Jokowi terus-menerus, kayaknya di pikiran masyarakat kurang cerdas kali ya. Karena baru sadar sekarang mungkin seperti itu. Banyak omong-omong setelah lepas dari rezim Orde Baru. Semua orang unjuk suara nggak berguna, bikin pusing rakyat. Jalani saja lah bro, apa yang akan diatur pemerintah. Kalau sampai nanti berujung kekuasaan asing, ya kita lawan perang saja. Rakyat kita berani perang, berani mati. Apa maunya orang-orang menjatuhkan Jokowi dan Prabowo, ya. Kehebatan Jokowi jangan disepelekan. Pak Jokowi bisa masuk gorong-gorong jadi penggarong. Ya ampun, komentar-komentar lagi ya. Prabowo bukan orang bodoh, dia merendah sekarang, tapi nanti Prabowo akan menyikat orang jahat. Bang Denny Siregar ini orang yang sangat logis seperti yang dia asumsikan.
Mantap, saya setuju dengan pendapat ini. DS jika mau dibilang dirimu saat ini sudah bertobat, semoga saja belum terlambat. Dari bapak sampai ke anak-anaknya dungu dan pelongo. Presiden Konoha harus diadili karena sudah berlaku seenaknya merusak demokrasi, rakus kekuasaan. Intinya manusia akan memetik apa yang ditanam. Kelakuan orang yang memikirkan orang lain pasti beda dengan orang yang hanya memikirkan diri sendiri. Jokowi mesti diseret di penjara. Gimana kalau idenya mencabut surat izin dari penambangan ilegal atau ibu hamil disuruh minum asam sulfat? Kalau mendengar ocehan JK ini, ya Pak Jokowi maksudnya, seperti meludah ke langit aja kena muka sendiri. Kenapa dikhawatirkan? Ya, barang siapa yang menabur angin tentu menuai hasilnya. Yang memainkan dan pemain sinetronnya ya Pak Jokowi. Kan deman otak-atik sesuatu tapi tak lengser beda bos. Siapapun jadi pemimpin bisa membangun negara kalau mau jadi raja utang tanpa memikirkan penderitaan rakyat. Undang-undang Cipta Kerja getol disahkan ya. Bapak Jokowi hebat segi infrastruktur tapi segi hukum ditabrak semua. Infrastruktur yang utang itu ya, banyak kali utang kita nih. Siapa di belakang Jokowi yang membuat Jokowi berubah, yang menghancurkan demokrasi Indonesia, tuntut Jokowi masukkan ke penjara. Menurut saya dia bukan politisi ulung, hanya kulitnya saja. Dia nggak dewasa, dia politik seperti penguasa tahun 70-an yang hebat, tapi bisa digulingkan. Dia kuat sesaat yang tidak memperhitungkan di akhir nanti. Ngeri, seperti Denny bilang, kaki-kakinya akan diganti itu pasti oleh yang terpilih sekarang dan pengikutnya akan lari masing-masing cari aman. Yang dia sendiri bisa mengalami masalah seperti Bapak Mahfud MD katakan. Dulu Jokowi aman dilindungi rakyat, sekarang dia banyak musuh bahkan rakyat pun sudah mulai marah. Drakornya yang membuat Jokowi sendiri demi mengedepankan anaknya untuk menjadi presiden dan gubernur. Kalau saya yakin apa yang dikatakan Gus Dur di masa tuanya itu kenyataan emas apapun jalannya. Jokowi akan berakhir tragis dan keluarganya akan menjadi sampah rakyat Indonesia. Ya itulah seperti pendapat teman-teman kita yang sebetulnya banyak penilaian-penilaian itu gitu ya. Tapi ya oke lah saya nggak terlalu bahas jauh karena sebetulnya ini sudah video lama. Tapi kita lihat sekarang faktanya seperti apa. Mungkin teman-teman ada masukan lain silahkan sampaikan di video ini. Itu saja sekali lagi saya ucapkan salam NKRI Harya Mati.